organisasi publik. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa sebetulnya saat ini pengaruh teknologi dan digitalisasi dalam administrasi publik merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Artinya kalau kita bicara proses administrasi publik saat ini sebetulnya sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi secara tidak langsung. Nah, salah satunya apa? Kita bisa lihat dengan perkembangan teknologi maupun digitalisasi, sebetulnya dalam konteks administrasi publik, kita bisa lihat beberapa contoh-contoh atau bentuk inovasi dengan basis digital. Yang akhirnya dengan hadirnya inovasi digital tadi sudah membawa perubahan atau mengubah cara organisasi pemerintahan bekerja ya atau beroperasi maupun juga mengubah bagaimana pemerintah menghadirkan pelayanan publik bagi masyarakat. Nah, malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya pertama, kita akan membahas berkaitan dengan konsep dasar ya dari teknologi, khususnya dikaitkan dalam konteks organisasi. Kita akan mendalami mulai dari definisi ruang lingkup maupun relevansi teknologi khususnya bagi organisasi publik, khususnya lagi di era saat ini, teman-teman. Nah, kemudian, selain konsep dasar terkait teknologi dalam organisasi, kita juga akan belajar bagaimana sebetulnya dampak dari adanya digitalisasi terhadap birokrasi, ya. Akan kita lihat dari transformasi struktur, ya, proses, maupun transformasi budaya kerja, khususnya di dalam instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita juga akan kaitkan dengan bagaimana kaitannya dengan e-government, ya, maupun pelayanan publik. Serta kita akan belajar juga berkaitan dengan bagaimana tantangan maupun peluang di masa depan berkaitan dengan adaptasi teknologi khususnya dalam pengembangan administrasi publik digital di Indonesia. Nah, yang pertama kita awali dari sebuah pertanyaan besar, teman-teman ya, khususnya juga berkaitan dengan tema malam ini. Pertanyaannya adalah, mengapa teknologi ini menjadi hal yang penting bagi administrasi publik? Nah, sebetulnya ada pertanyaan mendasar, kenapa teknologi ini menjadi hal yang penting atau tidak bisa dilepaskan gitu ya, khususnya di dalam proses administrasi publik. Nah, sebagaimana kita lihat sebetulnya saat ini administrasi publik itu sudah banyak sekali mengalami pergeseran, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik ya, sudah terdapat beberapa kali transformasi atau kita kenal dengan pergeseran paradigma administrasi publik. Dan di era saat ini kita memang mengenal administrasi publik itu sangat mesra gitu ya, atau sangat harmonis, sangat dekat dengan perkembangan teknologi. Nah, di sini dipertegas lagi, dijelaskan bahwa di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi dipandang bukan hanya sekedar sebagai alat bantu, ya. Jadi teknologi saat ini dipandang atau bahkan diposisikan sebagai backbone, ya, atau tulang punggung dalam modernisasi tata kelola pemerintahan. Jadi kalau kita lihat saat ini jalannya pemerintahan sebetulnya sudah banyak bergantung terhadap perkembangan teknologi, teman-teman ya. Bahkan di beberapa negara maju, kehadiran birokrasi yang tradisional atau manual atau berbasis manusia itu sudah digeser oleh teknologi ya. Contohnya apa? Kita bisa lihat negara Singapura ya sebagai negara paling dekat dengan kita. Nah, mungkin kalau teman-teman pernah apa namanya berkunjung ya ke Singapura, maka Singapura dalam memberikan pelayanan publiknya itu sudah mengurangi ketergantungan terhadap interaksi antar manusia gitu ya. Mereka menggunakan teknologi gitu ya, user interface-nya mungkin menggunakan robot ataupun hologram gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat seperti di negara Singapura. Nah, di sini juga dijelaskan lagi bahwa, mengapa teknologi ini penting bagi administrasi publik, ini juga tidak lepas terhadap bagaimana kondisi organisasi publik dituntut untuk adaptif. Nah, di mana adaptivitas organisasi publik itu sebetulnya juga ditunjang dengan adanya perkembangan teknologi. Di mana perkembangan teknologi ini sebetulnya akan mampu ya untuk mempercepat dalam konteks pemberian layanan kepada masyarakat. Di satu sisi juga mampu, mempercepat, apa namanya, proses transparansi ya, atau menunjang proses transparansi bagi organisasi publik kepada masyarakat. Dan juga secara tidak langsung ya, dengan adaptasi teknologi ini akan menunjang penciptaan akuntabilitas kepada masyarakat, yang di mana
dulu sebelum adanya perkembangan teknologi yang masif seperti saat ini, banyak sekali ya PR besar pemerintah dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat gitu ya, yang lebih transparan maupun yang lebih akuntabel kepada masyarakat. Nah, di sini berarti kita sudah lihat ya bahwa sebetulnya teknologi memiliki peran yang krusial dan peran yang penting terlebih bagi administrasi publik saat ini. Nah, sebelum kita diskusi lebih lanjut, teman-teman, tentu kita harus paham dulu bagaimana atau seperti apa konsep dari teknologi khususnya dalam konteks organisasi publik. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara pandang atau definisi teknologi dalam organisasi publik. Jadi, menurut pendapat Robbins and Judge tahun 2012 menjelaskan bahwa teknologi dalam organisasi di sini merujuk atau mengacu kepada semua atau keseluruhan mulai dari pengetahuan, alat, teknik, proses yang dapat digunakan untuk mengubah input menjadi output dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi, Robbins and Judge menjelaskan ya dengan penjelasan mungkin yang lebih holistik itu ya bahwa teknologi itu tidak selalu dimaknai dengan sebagai bentuk digitalisasi ya. Artinya segala resource gitu ya, mulai dari pengetahuan, ilmu gitu ya, alat maupun tata cara, teknik dan proses itu juga dimaknai sebagai teknologi menurut pendapat Robbins and Judge. Di mana hal-hal tadi digunakan untuk mengubah ya sebuah input menjadi output dalam pencapaian tujuan organisasi ya. Jadi Robbins and Jack di sini melihat teknologi itu dalam kacamata yang lebih holistik atau lebih luas. Nah, ditinjau dari dimensi teknologi dalam sektor publik di sini terdapat beberapa dimensi-dimensi atau bentuk dari teknologi. Nah, di sini terdapat kurang lebih empat klasifikasi dimensi teknologi dalam sektor publik. Yang pertama, ada teknologi keras atau kita kenal dengan istilah hardware, di mana hardware ini merujuk kepada sebuah teknologi yang berbentuk fisik ya atau infrastruktur fisik. Contohnya, misal seperti komputer, server, ataupun jaringan. Nah, kemudian dimensi lain dalam teknologi di sini ada teknologi lunak atau kita kenal sebagai software ya, berupa sistem informasi, aplikasi layanan, ataupun basis data. Nah, ada juga dimensi teknologi proses ya. Jadi bukan hanya hardware tapi software, ada juga teknologi proses. Bentuknya bisa berupa prosedur ataupun metode kerja berbasis digital. Dan yang tidak kalah pentingnya juga sebetulnya dalam dimensi teknologi di sektor publik ada teknologi manusia, teman-teman. Nah, teknologi manusia ini bukan berarti artinya manusia humanoid gitu ya. Artinya teknologi manusia yang dimaksud adalah kompetensi ya dari aparatur sipil negara atau kompetensi dari birokrasi ya dalam mengelola sistem digital. Nah, jadi teknologi dalam konteks organisasi publik di sini, kalau ditinjau dari dimensinya, dapat dibagi menjadi teknologi keras atau hardware, ya, teknologi lunak atau software, teknologi proses, dan teknologi manusianya itu sendiri, ya. Jadi ini adalah konsepsi dasar tentang bagaimana pemaknaan teknologi dalam organisasi publik. Nah, di sini kita juga bisa lihat bahwa sebetulnya ada beberapa cara pandang ya, ahli menerjemahkan, ya, memframing teknologi dalam organisasi, ya, mulai dari pendapat Woodward hingga pendapat Perrow. Jadi yang pertama, menurut pendapat John Woodward tahun 1965, ya, Woodward memberikan pendapat bahwa sebetulnya teknologi produksi ya di sini memang waktu itu melekat dengan ini ya, pendekatan revolusi industri ya. Jadi Woodward menjelaskan bahwa teknologi itu akan menentukan sebuah struktur organisasi yang paling efektif. Nah, organisasi dengan teknologi yang berbeda memerlukan desain struktural yang berbeda pula. Artinya apa? Jadi secara sederhana, Woodward menjelaskan bahwa sebetulnya ada keterkaitan yang kuat antara teknologi dengan struktur organisasi, ya. Contohnya apa? Biasanya teknologi dengan tingkat yang lebih tinggi akan mengubah ya, atau memerlukan struktur organisasi yang lebih advance pula. Pun juga sama, apabila terdapat organisasi dengan struktur yang sederhana, biasanya tingkat tingkat adaptivitas teknologinya pun juga
akan seiring gitu ya, seiras gitu. Artinya kalau struktur organisasi ya biasanya ya, struktural organisasinya, mungkin masih dalam tahapan yang basic ya, atau masih dalam tahapan sederhana, biasanya adopsi teknologinya juga akan mengikuti ya, atau sederhana. Jadi ada keterkaitan yang kuat antara, teknologi dan struktur organisasi. Nah, di sisi lain ada juga pendapat dari Charles Perrow ya, tahun 1970. Perrow menjelaskan bahwa dalam konteks teknologi dalam organisasi, bahwa terdapat sebuah cara untuk membedakan teknologi berdasarkan variabilitas tugas dan kemampuan analisis. Lebih lanjut, Pero juga menjelaskan bahwa birokrasi publik umumnya biasanya menghadapi tugas yang dapat dikodifikasi, namun pada faktanya biasanya semakin kompleks. Nah, ini juga sama sebetulnya ya, hampir sama dengan pendapat Woodward ya, menjelaskan bahwa sebetulnya birokrasi di sini juga apa ya, dijelaskan memiliki keterkaitan dengan adaptasi teknologi. Ya, artinya kemampuan teknologi ya, atau semakin tingginya tingkat teknologinya, artinya juga biasanya dihadapkan pada kompleksitas birokrasi. Atau pun juga sebaliknya, ya semakin kompleksitas masalah yang dihadapi oleh birokrasi, biasanya memerlukan variabilitas teknologi yang lebih kompleks pula. Jadi ada kaitan yang kuat ya, atau korelasi yang signifikan antara teknologi dan organisasi. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, teman-teman, sebetulnya digitalisasi administrasi publik di Indonesia ini sudah cukup lama berjalan ya. Jadi, Indonesia sudah memasuki era transformasi digital pemerintahan sejak diberlakukannya SPBE atau Undang-Undang SPBE atau kita kenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ya. Hingga ada program yang lain seperti program Satu Data Indonesia di mana mulai dari SPBE tadi dan Satu Data Indonesia ini sebetulnya merupakan sebuah visi besar pemerintah kita dengan tujuan mewujudkan birokrasi yang lebih efisien dan melayani. Nah, kita coba kaji satu-satu, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu adalah adanya SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jadi, SPBE ini merupakan titik awal atau tonggak awal transformasi digital yang dilakukan di Indonesia, teman-teman. Nah, SPBE di sini diatur melalui Perpres ya, nomor 95 tahun 2018 sebagai sebuah kerangka kebijakan nasional untuk mengintegrasikan teknologi informasi ke seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi dulu sebelum tahun 2018 memang pemerintah kita masih banyak ya dilakukan dengan cara-cara konvensional gitu ya. Pemerintah ya ibaratnya ya di kantor-kantor pemerintahan gitu ya. Atau kita kenal sebagai bentuk birokrasi yang klasik gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ya teman-teman di era tahun 2000-an ke atas gitu ya sampai tahun 2018 memang terjadi transformasi digital yang cukup masif gitu ya, berkembangnya ponsel, berkembangnya internet, jaringan dan lain sebagainya sehingga mengubah kondisi demografi atau kondisi sosial masyarakat kita. Sehingga pemerintah menangkap hal itu yang kemudian pemerintah juga memiliki visi besar ya bahwa pelayanan publik ini atau pemerintahan juga harus hadir di ruang-ruang digital atau ruang-ruang maya. Di mana kalau kita lihat saat ini ya masyarakat itu bukan hanya hidup di dunia nyata, ya bahkan masyarakat kita nyaris ya atau cenderung juga banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Sehingga hal itu pun yang kemudian diambil ya sebagai langkah oleh pemerintah bahwa pemerintah juga harus merespon hal itu dengan menghadirkan penyelenggaraan pemerintah dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat di ruang digital. Nah, berkaitan dengan SPBE, teman-teman, di sini kita bisa lihat beberapa poin dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ya. Yang pertama, berkaitan dengan tata kelola SPBE. Jadi, menurut Perpres tahun 95 tadi, tata kelola SPBE di sini meliputi kebijakan, ya, tata kelola data, infrastruktur yang digunakan, maupun keamanan sistem informasi pemerintah yang dilakukan secara terpadu. Itu yang tertuang di dalam Perpres nomor 95 tahun 2018.
Nah, kemudian dalam konteks layanan SPBE, dalam Perpres tadi menjelaskan bahwa layanan SPBE ini mencakup semua transformasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik ke dalam platform digital yang terintegrasi. Nah, kemudian dalam konteks manajemennya, SPBE ini mencakup kegiatan manajemen risiko, ya, proses audit, maupun evaluasi kinerja implementasi teknologi di seluruh lapisan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dan kemudian dalam Perpres ini berkaitan dengan SDM SPBE juga dijelaskan bahwa SDM yang diatur di sini berkaitan dengan bagaimana pengembangan kompetensi digital aparatur sipil negara, ya, yang dianggap sebagai kunci keberhasilan transformasi digital. Jadi dalam Perpres 95 ini sebetulnya yang difokuskan bukan hanya soal penggunaan ya atau pengembangan teknologi, tapi juga penguatan kapasitas digital atau literasi digital bagi aparatur sipil negara. Jadi sebetulnya Undang-Undang SPB itu pemerintah sudah berpikir teman-teman ya, bagaimana cara menciptakan ekosistem pelayanan publik atau pemerintahan berbasis digital. Bukan hanya fokus pada infrastrukturnya saja, tapi juga membangun ekosistem secara menyeluruh, ya. Bicara sistemnya, bicara regulasinya, bicara layanannya, bicara manajemennya, juga bicara berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusianya, ya. Itu adalah yang terkandung ya di dalam SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat teman-teman ya bahwa sebetulnya seiring dengan perkembangan digital atau transformasi digital di sini, secara tidak langsung sudah memberikan pengaruh ya, khususnya berkaitan dengan transformasi struktural di dalam organisasi publik. Nah, kita bisa lihat teman-teman, jadi dulu sebelum adanya eh, teknologi seperti saat ini ya, birokrasi kita itu masih cenderung sangat tradisional ya. Nah, di situ dijelaskan ya, dalam konteks struktur hierarki atau birokrasi tradisional di sini, atau dikenal juga dengan birokrasi klasik, biasanya banyak bertumpu pada proses hierarki yang kaku ya. Kecenderungannya rantai komandonya panjang ya. Dalam organisasinya biasanya komunikasinya vertikal, yang cenderungnya adalah lambat ya, karena biasanya pengambilan keputusan sangat sentralistik atau tersentralistik. Nah, digambarkan seperti birokrasi-birokrasi pemerintah kita mungkin sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Artinya sangat klasik ya. Banyak bidang-bidang di dalam organisasinya gitu ya, yang kadang cenderungnya terlalu gendut gitu ya, sehingga tidak efektif dalam keberjalanan organisasinya. Nah, di sisi lain, struktur hierarki tradisional ini biasanya juga diidentikan ya atau dicirikan dengan sebuah gambaran organisasi dengan proses administrasi yang banyak bergantung pada dokumen fisik maupun tatap muka secara langsung. Nah, ini kalau mungkin teman-teman masih ingat ya, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, jadi dulu itu identik sekali kalau kantor pemerintahan itu seolah-olah pasti ada penumpukan berkas gitu ya, form-form atau borang-borang gitu ya, sehingga apa ya, kalau kita lihat sebetulnya pemerintahan kita zaman dulu itu sangat paper based sekali itu ya. Semuanya bergantung kepada dokumen fisik. Yang sebetulnya banyak juga ya hal yang tidak efektif di sana. Dan di sisi lain, birokrasi klasik atau tradisional di sini juga dicirikan dengan sebuah proses gambaran organisasi yang terlalu banyak mengandalkan proses tatap muka secara langsung. Kalau dulu misal kita ya ingin mendapatkan pelayanan publik, kita harus datang, kita harus bertemu dengan birokrasi. Nah, kemudian kita bisa lihat teman-teman bahwa setelah adanya transformasi digital oleh pemerintah kita, ini membuat organisasi publik kita memiliki wajah yang baru. Nah, atau kita kenal dengan sebuah gambaran struktur digital yang lebih datar. Nah, maksudnya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa setelah adanya transformasi digital, ternyata teknologi atau penggunaan teknologi dalam organisasi publik itu sangat membuka peluang atau memungkinkan adanya pengambilan keputusan dengan terdesentralisasi, artinya tidak terpusat, ya. Bahkan setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak lepas dengan adanya penggunaan teknologi dalam organisasi. Artinya bagaimana? Kalau dulu pengambilan keputusan gitu ya, biasanya diambil oleh tokoh-tokoh penting gitu ya dalam organisasi atau sangat terpusat oleh ketuanya saja gitu ya. Bahkan kita cenderungnya nggak tahu.
sifatnya tertutup gitu ya atau kaku. Alasan pengambilan keputusannya bisa sangat-sangat bias atau subjektif. Nah, dengan teknologi, akhirnya semua orang dapat andil, dapat berpartisipasi, sehingga teknologi juga memunculkan demokratisasi di dalam organisasi gitu ya. Semua orang bisa memiliki andil yang sama dalam memberikan pendapat. Karena pengambilan keputusan itu juga didasarkan pada data ya tadi sehingga tidak apa namanya? Tidak ada subjektivitas dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian di sisi lain berkaitan dengan struktur digital dalam wajah organisasi publik yang baru di sini juga digambarkan dengan adanya pengurangan lapisan hierarki, ya. Artinya mengurangi birokrasi yang terlalu lebar tadi. Kemudian teknologi juga membawa adanya koordinasi lintas unit yang dengan lebih cepat dan adanya akses informasi secara real time bagi seluruh pemangku kepentingan. Jadi kalau dulu biasanya untuk mendapatkan informasi itu memerlukan waktu ya, waktu yang lama atau memerlukan proses. Nah, saat ini untuk mengakses data ya atau kebutuhan data dalam pengambilan keputusan ini sudah dapat dilakukan secara real time dan cepat sehingga mengubah kinerja organisasi publik kita jauh lebih responsif ya, merespon kebutuhan masyarakat kita yang sangat dinamis. Nah, itu adalah beberapa bentuk ya bagaimana pengaruh teknologi terhadap struktur organisasi publik kita. Nah, di sini juga digambarkan teman-teman ya, bagaimana dampak teknologi di sini khususnya pada proses kerja birokrasi ya. Tadi kita bisa lihat ya, birokrasi pada zaman dulu atau birokrasi yang klasik, biasanya banyak sekali proses organisasinya yang dilakukan dengan cara-cara atau proses manual ya. Contohnya, misal seperti formulir fisik gitu ya, ketergantungan terhadap kertas-kertas formulir gitu ya. Kemudian penggunaan stempel, ya identik dengan antrian yang panjang, arsip kertas, ataupun proses yang lama berhari-hari. Nah, kemudian muncullah transformasi digital atau muncullah digitalisasi dalam proses organisasi. Sehingga kita kenal misal adanya penggunaan formulir online gitu ya, adanya tanda tangan elektronik untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik gitu ya. Kemudian ada basis data yang terpusat dan ada otomasi dalam alur kerja. Nah, kemudian sebetulnya pada tahapan yang lebih advance itu bukan hanya bicara soal transformasi digital, teman-teman. Akan tetapi adalah mewujudkan integrasi dalam layanan. Nah, ini yang penting. Jadi, tahapan ini dianggap merupakan tahapan yang paling tinggi dalam proses penggunaan teknologi dalam organisasi, ya. Contohnya apa? Misal, ada single window service, atau ada juga real time tracking. Nah, ini menunjukkan bahwa sebetulnya bukan hanya organisasi itu mengadaptasi teknologi ya, atau transformasi digital, tapi transformasi itu juga sudah terintegrasi dengan berbagai transformasi digital yang lain. Contoh sederhananya gini, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya saat ini sudah banyak ya pemerintah kita itu mengadaptasi teknologi ya. Sudah banyak upaya digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Akan tetapi, memang masih banyak PR ya, di mana pemerintah memiliki banyak platform digital tapi belum terintegrasi. Nah, artinya sebetulnya pemerintah kita saat ini lebih banyak atau masih berproses berkutat di dalam fase yang kedua ini ya, digitalisasi proses, tapi belum sampai atau masih dalam tahapan ya menuju ke arah terintegrasi. Buktinya apa, Pak? Nah, kita bisa lihat ini, teman-teman. Contohnya adalah penggunaan ektp. Ya. Jadi ektp yang teman-teman punya itu sebetulnya dulu memang ide gagasan awalnya adalah memberikan sebuah kartu identitas yang juga menjadi kartu akses bagi atau all access ya bagi masyarakat. Ya. Jadi dulu pemerintah memiliki visi ya bahwa ektp itu pertama sebagai perekaman data penduduk. Kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan publik. Bahkan di beberapa negara yang maju ya, ektp itu sudah bisa digunakan untuk men-tracer ya, riwayat pendidikan, riwayat kesehatan gitu ya, riwayat membeli bahan bakar gitu dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat di Indonesia sendiri saat ini belum sampai di tahap itu. Ya, buktinya apa? Kita punya ektp, kita punya kartu BPJS sendiri, kita punya kartu ETL sendiri. Nah, artinya apa? Kita masih berhenti di sini, ya. Atau kita masih berkutat di proses transformasi digital saja, ya, mengubah pelayanan yang lama menjadi bentuk digital. Tapi belum sampai terintegrasi. Nah, administrasi publik yang baik sebetulnya adalah bukan hanya bicara soal transformasi digital, tapi
harus mampu mengintegrasikan berbagai bentuk layanan digital tadi. Nah, artinya apa? Kita masih punya PR besar di sana ya, berkaitan dengan bagaimana upaya untuk mengintegrasikan berbagai pelayanan publik agar lebih sederhana, yang lebih mudah juga digunakan oleh masyarakat. Nah, di sini Bapak mengutip pendapat dari Prof. Hadi ya. Prof. Hadi menjelaskan ya bahwa sebetulnya transformasi proses ini secara tidak langsung juga sejalan dengan prinsip New Public Management, di mana dalam New Public Management di sini sebetulnya juga penekanannya adalah kepada penciptaan efisiensi ya, efektivitas maupun orientasi pada hasil layanan kepada masyarakat. Nah, jadi sebetulnya transformasi digital atau digitalisasi teknologi dalam birokrasi itu juga sejalan dengan prinsip New Public Management ya, yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil layanan kepada masyarakat. Nah, lalu teman-teman, kalau kita bicara soal transformasi digital ya, sebetulnya saat ini kita sudah cukup on the track ya, dalam artian on the track-nya itu pemerintah kita sudah aware ya, sudah melakukan transformasi digital itu beberapa tahun yang lalu ya, dimulai tahun 2018 sebagai tonggak awal transformasi digital dengan Undang-Undang SPBE tadi. Dan secara tidak langsung saat ini wajah baru pelayanan publik Indonesia itu kita sudah mengadaptasi e-government ya, atau electronic government atau pemerintahan berbasis elektronik. Nah, e-government di sini dimaknai sebagai sebuah ya, sebuah bentuk gambaran pemerintah yang menggunakan teknologi informasi atau komunikasi dalam proses pemerintahannya, ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperluas aksesibilitas, maupun memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat. Nah, kita bisa lihat bahwa saat ini di Indonesia sebetulnya transformasi e-government ini sudah banyak ya menghadirkan berbagai bentuk layanan digital, ya, mulai dari tingkat nasional sampai dengan di desa bahkan ya. Kita bisa lihat di nasional mungkin ada apa dulu, satu akses satu sehat atau apa ya, ada e-BPJS gitu. Di apa provinsi ada e-Samsat atau mungkin di kota-kota punya aplikasi sendiri gitu ya. Nah, artinya transformasi digitalisasi e-government ini sudah merata gitu ya oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kadang di level desa ya, sudah punya bentuk pelayanan publiknya sendiri. Nah, lebih lanjut sebetulnya teman-teman, e-government ini dapat di-breakdown ya, dapat diklasifikasikan atau dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama sebetulnya e-government ini atau jenis yang pertama itu adalah G2C atau government to citizen. Sederhananya G2C ini adalah pemerintah ini ya, pemerintah ya yang memberikan apa namanya akses langsung kepada warga atau masyarakat tentunya dengan basis-basis teknologi. Nah, contohnya apa? Misal ada ektp ya. Misal ada e-BPJS, ada portal Dukcapil online dan lain sebagainya. Artinya, bentuk e-government itu yang pertama adalah bagaimana akses yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ya, atau pemerintahan yang hadir menuju atau berorientasi kepada masyarakat. Nah, kemudian pada jenis e-government yang kedua, itu ada G2B atau government to business ya, di mana pemerintah hadir untuk memberikan layanan bagi pelaku usaha. Contohnya, misal ada online single submission ya yang banyak diakses biasanya oleh investor untuk sebagai syarat ya, sebagai syarat untuk apa namanya? Izin usaha atau para pelaku usaha yang ingin menanamkan investasinya. Kemudian ada e-procurement atau pengadaan barang dan jasa ya yang dilakukan pemerintah secara online. Nah, ini untuk memfasilitasi para penyedia yang biasanya mengikuti lelang atau tender yang dilakukan pemerintah by system ya secara digital. Jadi kalau dulu pengadaan barang dan jasa itu banyak dilakukan dengan cara konvensional gitu ya, yang juga banyak sekali indikasi kecurangan di sana. Nah, saat ini sudah dilakukan transformasi dengan adanya e-procurement itu siapa saja bisa melakukan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa, mulai dari berapa nominalnya, seperti apa spesifikasinya, siapa yang mengerjakan, dan lain sebagainya. Itu sudah dapat diawasi langsung oleh semua orang.
Nah, kemudian yang ketiga atau jenis yang ketiga ada G2G atau government to government ya, merupakan layanan dari pemerintah berbasis elektronik yang ditujukan lagi kepada pemerintah. Nah, contohnya di sini bisa berupa koordinasi antar instansi ya, teman-teman. Mulai dari adanya SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah ya, ada SIKD ya, di mana platform tadi itu merupakan sebuah platform untuk mengintegrasikan ya biasanya penganggaran ataupun proses perencanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ataupun sebaliknya. Nah, jadi secara umum ditinjau dari jenis-jenisnya, e-government dapat dibedakan menjadi tiga ini ya. Ada government to citizen atau kita kenal dengan G2C, ada government to business, artinya dari pemerintah kepada sektor bisnis atau pengusaha, ada G2G atau government to government, dari pemerintah kepada pemerintah. Nah, semua jenis ini kembali lagi, semuanya berbasis kepada penggunaan teknologi digital. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh ya, teman-teman, beberapa inovasi digital unggulan dari pemerintah Indonesia ya. Contohnya di antaranya ada portal nasional indonesia.go.id ya, yang merupakan pintu masuk tunggal ya, layanan publik digital yang dikelola oleh pemerintah pusat ya. Di mana portal nasional indonesia.go.id ini mengintegrasikan lebih dari 2.700 ya layanan dari berbagai kementerian maupun lembaga dalam satu platform yang mudah diakses. Nah, kemudian di sisi lain, kita juga bisa lihat ya, ada aplikasi Sapa Warga di Jawa Barat yang merupakan super app pemerintahan Jawa Barat yang terdapat kurang lebih akses 70 lebih layanan publik. Jadi, Portal Nasional Indonesia atau aplikasi Sapa Warga Jawa Barat, kalau kita kaitkan dengan jenis e-government berarti masuk kepada G2C ya, Government to Citizen. Sebuah layanan yang dihadirkan oleh pemerintah menggunakan basis-basis digital ya, yang ditujukan kepada masyarakat. Nah, ada juga e-Health Semarang ya. Jadi di kota kita sendiri ada aplikasi pendaftaran dan antrian kesehatan online di Kota Semarang yang diklaim berhasil memangkas waktu tunggu pasien di puskesmas ataupun di rumah sakit daerah. Nah, ini juga sama. Artinya ditinjau dari jenisnya berarti e-Health Semarang masuk ke dalam G2C ya atau Government to Citizens. Dan kemudian ada juga SIPD ya, Republik Indonesia dari Kemendagri, di mana ini merupakan sebuah sistem informasi bagi pemerintah daerah berbasis cloud atau komputasi yang mengintegrasikan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, ya, penatausahaan maupun pelaporan keuangan daerah secara nasional. Jadi SIPD itu kalau kita kaitkan dalam bentuk jenisnya berarti masuk ke dalam G2G atau government to government. Nah, itu beberapa contoh-contoh bentuk inovasi digital unggulan dari pemerintah Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, jadi by data diambil dari beberapa sumber, kita bisa lihat bagaimana dampak digitalisasi terhadap pencapaian akuntabilitas dan transparansi yang merupakan bagian dari prinsip good governance, teman-teman. Jadi secara tidak langsung sebetulnya transformasi digital atau adaptasi teknologi dalam organisasi publik ini juga membantu terhadap pencapaian good governance, khususnya di dalam pencapaian akuntabilitas dan transparansi. Jadi dihimpun dari berbagai data, di situ dijelaskan yang pertama, pencapaian 47% berkaitan dengan efisiensi waktu, ya. Berkaitan dengan rata-rata pengurangan waktu penyelesaian layanan publik setelah adanya digitalisasi di berbagai kota di Indonesia mencapai 47%. Nah, artinya terjadi peningkatan ya, hampir setengahnya, 47%. Kemudian dalam konteks kepuasan masyarakat, di sini juga dijelaskan bahwa terdapat peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik digital dibanding layanan publik yang non-digital sebanyak 62% by survei. Kemudian, nah ini yang penting juga ya teman-teman ya yang sebetulnya juga relate nih. Jadi berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi by survei dijelaskan bahwa setelah adanya digitalisasi atau transformasi digital ini terjadi potensi penurunan ya korupsi
melalui otomasi proses ataupun eliminasi kontak ya, pengurangan kontak langsung. Nah, kalau kita lihat teman-teman mungkin bisa amati ya bahwa banyak sekali sebetulnya celah potensi ya korupsi di Indonesia itu secara tidak langsung disebabkan karena interaksi manusia ya. Interaksi dari apa namanya pelayan publik kepada masyarakat. Contohnya apa? Misal kita mengurus membayar pajak ya atau mengurus SIM ya kadang kalau datang tidak menutup kemungkinan ya ada beberapa oknum yang kemudian mengambil kesempatan untuk melakukan pungli. Nah, sebetulnya secara tidak langsung ya, dengan pemerintah melakukan transformasi digital atau mengadaptasi teknologi dalam organisasi publik, ini mengurangi celah ketergantungan interaksi manusia dalam pelayanan publik. Keuntungannya apa? Akhirnya mempersempit ruang terjadinya proses pungutan liar. Dan masyarakat juga lebih transparan karena proses pembayarannya lebih jelas, ya. Artinya tidak membingungkan masyarakat untuk besarannya kok biasanya tidak sama gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung sebetulnya transformasi digital di sini itu juga berdampak terhadap potensi pengurangan korupsi, teman-teman. Nah, ini juga menarik ya. Jadi banyak riset juga yang sudah membuktikan hal itu. Nah, sebetulnya ada nih, fenomena ya di sekitar kita sebetulnya Bapak bukan bilang ini korupsi ya, tapi praktik, mungkin juga bisa dikatakan pungutan liar juga ya, yaitu adalah parkir. Nah, sebetulnya parkir ini juga bisa menjadi peluang besar ya bagi pemerintah daerah sebagai pemasukan daerah, yang kadang kalanya banyak sekali mengalami kebocoran karena tidak dikelola dengan baik. Nah, contohnya apa? Ada nggak teman-teman mungkin pernah di beberapa tempat gitu ya, ada beberapa oknum yang kemudian menarik parkir, memberdayakan karcis, tapi ternyata karcisnya kadang tidak dari pemerintah daerah gitu ya, atau bahkan cenderungnya karcis itu merupakan karcis yang tidak masuk kepada retribusi daerah gitu. Nah, sebetulnya hal itu bisa diantisipasi oleh pemerintah. Ya, contohnya apa? Beberapa pemerintah daerah sudah menggunakan sistem QRIS. Jadi tukang parkir liar tadi dibina, diarahkan, ya, jadi mereka diarahkan akan diberikan gaji secara tetap pokok per bulan, tapi dalam proses pembayarannya, masyarakat menggunakan QRIS ya, dengan nominal yang sudah ditetapkan oleh Perda. Nah, akhirnya apa? Pemerintah juga mendapatkan keuntungan di sana ya, memiliki sumber pendapatan yang pasti dan masyarakat juga dipermudah. Jadi membayar tidak berbasis kepada ini ya, rasa iba atau mungkin bingung gitu ya, mau membayar berapa gitu kadang kalau parkir gitu. Nah, itu juga merupakan kesempatan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah. Jadi sebetulnya digitalisasi itu sebetulnya banyak memberikan peluang ya, tergantung bagaimana organisasi publik itu menangkap dan meramu bagaimana penggunaan teknologi untuk meningkatkan performa atau kinerja dari organisasinya. Nah, di sini juga dijelaskan lagi teman-teman ya, bahwa sebetulnya teknologi dalam konteks organisasi publik itu merupakan sebuah instrumen untuk menciptakan transparansi publik, ya. Jadi penerapan teknologi sebetulnya dalam konteks organisasi publik di sini sudah membuka era baru ya dalam transparansi pemerintahan. Seperti hadirnya laporan keuangan online ya, hadirnya e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik tadi ya, melalui LKPP dan Satu Data Indonesia sebetulnya membuka peluang besar ya memungkinkan masyarakat atau publik untuk melakukan pengawasan penggunaan anggaran secara langsung ya. Dan juga secara tidak langsung hal tersebut mewujudkan prinsip open government yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, baik lagi, kita bisa lihat di sini ya. Jadi teknologi itu sebetulnya sangat menunjang ya tercapainya transparansi ya, bahkan sesuai atau sejalan dengan prinsip open government yang diamanatkan oleh pemerintah kita melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi transformasi digital itu sangat memiliki peluang besar di dalam proses administrasi publik. Nah, kita sedikit membahas lagi teman-teman ya, bahwa sebetulnya dalam konteks transformasi digital di sini sudah terjadi pergeseran paradigma ya, khususnya terjadi perubahan budaya organisasi birokrasi. Nah, kita bisa lihat, jadi dulu sebelum adanya penggunaan teknologi atau digitalisasi secara konteks budaya kerja atau budaya organisasi di sini, ada istilah namanya comfort zone birokrasi.
atau birokrasi yang terlalu dininabobokan gitu ya, atau birokrasi yang terlalu seperti kalau kata pepatah ya, katak dalam tempurung gitu ya, berada di zona nyamannya gitu. Nah, budaya birokrasi yang dikenal sebagai comfort zone birokrasi atau budaya lama ini dicirikan ya dengan beberapa ciri. Jadi yang pertama, budaya lama itu identik dengan orientasi hanya fokus pada prosedur, tapi kadang abai atau lalai terhadap hasilnya. Kemudian, budaya lama juga diidentikan dengan sebuah gambaran organisasi yang memiliki budaya resisten ya atau takut terhadap perubahan, ya tertutup terhadap perubahan sehingga menghambat adanya inovasi. Nah, kemudian budaya lama birokrasi ini juga digambarkan dengan sebuah gambaran budaya organisasi ya, yang banyak bergantung kepada kertas atau paper base gitu ya. Makanya tadi Bapak mengatakan ada kantor pemerintahan cenderungnya bukan kayak kantor pemerintahan, tapi kayak gudang arsip gitu ya. Banyak kertas yang bertumpuk-tumpuk gitu. Dan kemudian masih menggantungkan pada proses tatap muka dalam pelayanan publiknya. Di lain sisi, juga budaya kerjanya atau budaya organisasinya identik dengan komunikasi yang vertikal, sentralistik, dan sangat birokratis. Sehingga implikasinya banyak sekali proses pengambilan keputusan yang terpusat. Nah, kemudian setelah adanya transformasi digital, adanya digitalisasi dalam organisasi, ternyata itu juga cara tidak langsung membawa perubahan budaya baru dalam organisasi yang dikenal juga dengan istilah birokrasi digital adaptif. Nah, dicirikan di situ yang pertama adalah budaya barunya biasanya berorientasi pada dampak dan kepuasan hasil. Jadi tidak terikat pada prosedural saja, ya, tapi juga berorientasi pada outcome-nya, pada dampaknya, dan juga kepuasan masyarakat. Nah, ini penting ya, kita bisa lihat. Contohnya apa? Misal saat ini ya. Jadi banyak pemerintah daerah juga menggunakan apa ya? Platform digital untuk mencari bagaimana preferensi dari masyarakat ya. Jadi saat ini kita bisa lihat dengan kalau mungkin teman-teman tahu ya, no viral no justice gitu. Nah, artinya apa? Bahkan budaya viral itu secara tidak langsung juga dijadikan rujukan ya bagi organisasi birokrasi saat ini dalam, beradaptasi, dalam menyesuaikan budaya kerjanya, bahkan dalam proses pengambilan keputusan gitu. Nah, artinya apa? Dengan adanya transformasi atau perkembangan teknologi, sebetulnya sangat membuka, ini ya, apa namanya, kacamata organisasi yang kemudian lebih berorientasi kepada kepuasan masyarakat, khususnya dengan keterbukaan teknologi dan informasi tentunya. Kemudian, budaya baru organisasi di sini juga dicirikan dengan adanya inovasi yang lebih masif gitu ya dalam organisasi, kemudian munculnya proses kolaborasi berbasis platform digital gitu ya, adanya komunikasi yang sifatnya horizontal dan terbuka. Nah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah dalam budaya baru birokrasi ya, dengan menggunakan digitalisasi di sini, proses pengambilan keputusan jauh lebih objektif ya, artinya tidak terpusat. Jadi dengan era keterbukaan informasi, proses pengambilan keputusan itu banyak sekali yang berbasis kepada data yang objektif ya, atau dikenal dengan istilah data driven decision making ya. Jadi kalau pada gambaran birokrasi lama itu cenderungnya keputusannya terpusat oleh pimpinan saja, oleh kepalanya saja ya. Bahkan kadang cenderung sangat sentralistik gitu ya, cenderung banyak muatan politisnya gitu ya, sehingga sulit untuk dilakukan secara demokratis. Nah, melalui transformasi digital di sini digambarkan bahwa dalam konteks pengambilan keputusan dan organisasi ini dapat merujuk kepada berbagai sumber referensi atau data, sehingga mengurangi bias dalam proses pengambilan keputusan. Asalnya dari mana? Ya, asalnya tidak lepas dari bagaimana proses pengambilan keputusan itu didasarkan pada bukti, data, atau evidence. Nah, di sini Bapak mengutip pendapat dari Prof. Hardy Warsono ya, menjelaskan bahwa sebetulnya transformasi budaya itu bukan hanya bicara soal aspek budaya, akan tetapi di lain sisi juga memerlukan leadership atau kepemimpinan yang kuat, ya, dari pimpinan instansi, ya, dari dukungan regulasi atau kebijakan yang konsisten, maupun yang tidak lepas juga adalah program pengembangan kapasitas dari ASN-nya. Jadi, hal-hal tadi sebetulnya adalah satu kesatuan untuk membangun ekosistem, ya,
untuk membangun ekosistem budaya organisasi yang lebih solid, yang lebih kuat, yang lebih adaptif terhadap perubahan tentunya. Nah, di sini tadi salah satu yang di-highlight juga adalah bahwa dalam transformasi digital itu bukan hanya bicara soal infrastrukturnya saja, bukan bicara soal regulasinya saja, tapi juga kompetensi dari ASN-nya yang merupakan bagian dari proses digitalisasi atau transformasi digital gitu ya, atau penggunaan teknologi dalam organisasi. Makanya kita kenal tadi ada teknologi manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa sebetulnya sumber daya manusia itu juga merupakan faktor penentu dalam keberhasilan transformasi. Nah, berdasarkan kerangka digital kompetensi framework for civil servant, ya, ASN Indonesia di sini dituntut untuk setidaknya menguasai 3 domain kompetensi utama. Nah, jadi kalau besok teman-teman bercita-cita gitu ya menjadi aparatur sipil negara, kalian setidaknya harus menguasai 3 kompetensi ini, teman-teman ya, khususnya kompetensi digital. Jadi yang pertama itu adalah pemahaman literasi digital dasar, ya. Nah, literasi digital dasar di sini diantaranya adalah penggunaan perangkat digital gitu ya, harus paham penggunaan perangkat digital seperti komputer, PC, laptop, printer, dan lain sebagainya. Kemudian, pemahaman juga soal keamanan cyber dasar gitu ya, seperti password, username, enkripsi gitu ya, itu adalah kompetensi dasar digital. Kemudian pemahaman juga berkaitan dengan etika digital. Nah, ini kemarin ya yang barusan viral juga di Solo kalau nggak salah. Jadi ada oknum ASN yang kemudian mempublikasi data-data milik masyarakat Solo gitu ya dalam statusnya. Yang kemudian kemarin sempat viral karena salah satu atlet nasional kita ya, Bapak lupa dari pebalap Rio Haryanto atau siapa ya, Bapak lupa namanya, merasa keberatan ya, karena itu data pribadi, kenapa harus dipublis kepada masyarakat dalam status seorang pegawai gitu ya. Nah, artinya apa? Bahwa bicara soal transformasi digital itu bukan hanya bicara soal kemampuannya saja, tapi juga etikanya juga gitu ya, khususnya etika digital di sini. Nah, kemudian literasi digital dasar juga berkaitan dengan bagaimana pemahaman tentang data pribadi maupun privasi. Nah, kemudian teman-teman, selain kompetensi literasi digital dasar, ASN juga dituntut untuk menguasai kompetensi yang lain, yaitu adalah analitik data pemerintahan, ya, atau analisis data sebetulnya. Nah, di sini dijelaskan analitik data pemerintahan itu mencakup kemampuan untuk membaca data, ya, menginterpretasikan data, maupun pada tahapan menggunakan data untuk mendukung pengambilan keputusan kebijakan publik berbasis bukti atau kita kenal dengan public policy based evidence, ya. Nah, sebetulnya saat ini pun kurikulum kita sudah mengcover hal itu ya. Jadi beberapa mata kuliah kita memang banyak juga yang dilakukan dengan praktik-praktik ya, analisis data ya. Mungkin teman-teman yang Bapak nggak tahu nih, di semester kalian nanti sudah ada mata kuliah statistik atau enggak ya. Jadi statistik itu juga merupakan sebuah mata kuliah untuk memberikan pemahaman ya, melakukan kajian analisis data. Kemudian nanti kita punya juga mata kuliah pengambilan keputusan, itu juga menggunakan teknik analisis data juga. Jadi sebetulnya mata kuliah kita itu sudah menyesuaikan ya terhadap kebutuhan dari pemerintah ya sebetulnya. Nah, kemudian selain literasi digital dasar ya, selain kemampuan analitik data pemerintah, ASN juga dituntut untuk menguasai kompetensi inovasi dalam layanan digital. Nah, maksudnya apa? Jadi inovasi layanan digital itu mencakup bagaimana ASN memiliki kemampuan untuk merancang ulang proses layanan gitu ya, seperti menyederhanakan, kemudian menggunakan teknologi terkini, maupun kemampuan untuk mengembangkan ya sebuah solusi inovatif untuk merespon permasalahan publik. Nah, kurang lebih ini adalah 3 kompetensi yang harus dikuasai oleh ASN ya, mengacu pada kerangka digital kompetensi framework for civil servant. Nah, bicara lebih lanjut, teman-teman ya, sebetulnya di balik proses yang panjang tadi, bagaimana kita paham soal transformasi digital ya, dalam birokrasi, dalam organisasi publik. Nah, saat ini kita juga harus paham bahwa sebetulnya seberjalanan proses tadi,
Banyak sekali tantangan maupun hambatan dalam proses adopsi teknologi ya di organisasi publik khususnya di Indonesia. Nah, di sini digambarkan ada 4 besar tantangan adopsi teknologi di organisasi publik di Indonesia. Jadi tantangan yang pertama itu adalah adanya kesenjangan digital, teman-teman, atau digital divide. Artinya apa? Terdapat ketimpangan akses atau kemampuan teknologi antara instansi pusat dan daerah gitu ya, maupun antara ASN yang kadang beda generasi ya. Ada generasi digital, ada generasi yang lama. Sehingga menghambat pemerataan transformasi digital pemerintahan. Nah, saat ini secara demografi sebetulnya banyak sekali ya organisasi publik kita itu secara komposisi, Bapak mengatakan dengan bahasa komposisi. Jadi banyak sekali komposisinya itu lebih banyak ASN-ASN yang sudah ini ya, sudah generasi lama gitu ya, yang kadang sudah tidak up to date lagi terhadap perkembangan zaman gitu ya. Bahkan dulu waktu awal-awal saat, pelayanan publik kita didigitalisasi dan komputerisasi gitu ya, banyak sekali ASN generasi lama itu sulit atau membutuhkan waktu yang lama gitu ya untuk beradaptasi, untuk menginput data gitu memerlukan waktu. Nah, sehingga saat ini pemerintah kita sebetulnya sudah melakukan restrukturisasi gitu ya. Salah satunya misal membuat seleksi ASN gitu ya, membatasi usia umur. Artinya apa? Supaya ada regenerasi ya. Ada ASN-ASN baru yang sudah memiliki kemampuan atau kecakapan dalam literasi digital. Ya, jadi yang pertama tantangan besarnya adalah terjadi kesenjangan digital ya, literasi digital yang disebabkan karena perbedaan generasi di dalam organisasi publik kita. Kemudian di lain sisi, tantangan adopsi teknologi di organisasi publik kita di Indonesia adalah terjadinya fragmentasi sistem informasi, teman-teman. Nah, artinya apa? Fragmentasi sistem informasi itu digambarkan dengan sebuah kondisi banyak sekali ya aplikasi-aplikasi dari pemerintah ya sebagai contohnya yang akhirnya berjalan sendiri-sendiri ya, tidak ada integrasi ya, yang ujung-ujungnya adalah banyak sekali apa ya, inefisiensi anggaran gitu ya, terjadi pemborosan anggaran dan juga terjadi inefektivitas atau inefisiensi layanan. Nah, ini sebetulnya tidak lepas pasca adanya undang-undang atau Perpres tentang SPBE, teman-teman ya. Jadi undang-undang atau Perpres SPBE ini sebetulnya membawa peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi ya terhadap adaptasi teknologi. Akhirnya dulu waktu awal-awal SPBE banyak sekali aplikasi bertebaran di masyarakat gitu ya. Pemerintah pusat punya aplikasi sendiri, pemerintah provinsi punya aplikasi sendiri gitu ya, pemerintah daerah punya aplikasi sendiri, yang akhirnya untuk mendapatkan satu akses layanan, masyarakat dibuat harus mengakses beberapa aplikasi dan itu pernah Bapak alami sendiri gitu ya. Jadi Bapak pernah waktu itu ingin mengakses layanan kesehatan, ternyata untuk mendapatkan, layanan itu, ada layanan dari BPJS pemerintah pusat gitu ya, ada Jamkes dari pemerintah daerah, ada harus menggunakan aplikasi dari provinsi, dan lain sebagainya. Yang akhirnya apa? Kalau kita lihat sebetulnya dalam membangun aplikasi tadi itu membutuhkan budget yang tidak sedikit ya, karena membangun sistem ya, membutuhkan software, membutuhkan hardware, artinya apa? Membutuhkan anggaran yang banyak. Tapi ternyata dalam prosesnya bukan menyederhanakan pelayanan, tapi justru malah memperpanjang ya, memperumit pelayanan bagi masyarakat gitu ya. Akhirnya apa? Dananya terserap ya, dana tadi dari pajak masyarakat terserap untuk aplikasi, tapi aplikasinya tidak terintegrasi, berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu sebetulnya sangat-sangat ini ya, sangat-sangat inefisien ya kalau kita bicara soal budgeting atau anggaran. Makanya dulu ada artikel ya, sorry, ada pemberitaan juga dari Menteri Keuangan waktu itu, Ibu Sri Mulyani, bahwa banyak sekali anggaran pemerintah kita boncos ya, atau dalam tanda kutip ya, boros karena digunakan pemerintah untuk membangun aplikasi yang akhirnya tidak berlanjut gitu ya, tidak ada keberlanjutan. Ya, karena gimana? Satu sama lain overlapping ya aplikasinya, berjalan sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian di lain sisi tantangan adopsi teknologi ya di organisasi publik Indonesia adalah resistensi ya atau kekhawatiran adanya perubahan atau terjadinya transformasi budaya ataupun kelembagaan. Sehingga banyak birokrasi di negara kita ini cenderung tertutup, konservatif ya atau takut terhadap adanya perubahan digitalisasi. Dan itu sangat menghambat terjadinya
namanya proses transformasi digital di dalam organisasi publik. Dan kemudian tantangan adopsi teknologi di organisasi publik kita itu yang tidak kalah diperhatikan juga ya, berkaitan dengan isu keamanan cyber ya atau kedaulatan data. Nah, dicontohkan di situ bahwa memang kita pernah mengalami insiden kebocoran data pemerintah ya, seperti kasus BPJS ataupun PDN tahun 2024. Sehingga sebetulnya hal itu menunjukkan adanya urgensi penguatan terhadap keamanan cyber ya, sebagai fondasi kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital pemerintah. Jadi keamanan cyber itu sebetulnya secara tidak langsung adalah jaminan ya, jaminan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengakses layanan berbasis digital. Jadi banyak sekali sebetulnya ya kebocoran data itu secara tidak langsung mengurangi minat masyarakat ya, atau mungkin membuat masyarakat takut dan khawatir untuk mengakses layanan pemerintah berbasis digital gitu. Karena apa? Akhirnya dengan kebocoran data tadi, masyarakat juga sebetulnya terdampak ya. Akhirnya banyak kasus-kasus seperti kasus data masyarakat diperjualbelikan gitu ya. Kadang juga tiba-tiba digunakan untuk hal-hal kriminal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, artinya apa? Transformasi digital bukan hanya bicara soal mengubah ya, tapi juga memberikan jaminan kepastian terhadap keamanan data. Nah, di sini dijelaskan bahwa keamanan cyber itu merupakan fondasi ya bagi kepercayaan digital pemerintah. Nah, di sini ada beberapa contoh ya teman-teman, penggunaan teknologi mutakhir dalam mengubah atau yang mengubah administrasi publik ya. Contohnya misal kecerdasan buatan atau AI ya, yang juga digunakan oleh beberapa negara ya, seperti Bapak contohkan tadi di Singapura salah satunya, sudah menggunakan AI atau kecerdasan buatan ya, atau bahkan humanoid kadang juga menggunakan robot ya dalam pelayanan publiknya di Singapura. Nah itu kalau nggak salah di Rumah Sakit Nasional Singapura ya Bapak lupa namanya apa. Jadi itu untuk pelayanan di rumah sakitnya mereka menggunakan robot ya, mengurangi ketergantungan pada manusia akhirnya. Bahkan di beberapa negara maju sudah mengintegrasikan ya AI itu sebagai proses atau bagian dalam proses pembuatan kebijakan ya. Nah, kita nggak tahu apakah mungkin beberapa tahun ke depan kita sudah berada dalam fase itu ya. Artinya mungkin nanti juga mengurangi juga ya ketergantungan terhadap para analis kebijakan. Nah, kita nggak tahu sih. Mungkin bisa jadi iya juga bisa jadi tidak ya. Karena banyak faktor juga yang juga harus dipertimbangkan di sana. Nah, kemudian teknologi mutakhir yang lainnya juga adalah adanya blockchain ya untuk transparansi ya. Dalam artian di sini untuk memastikan integritas data bisa berupa data rekam medis ya, data sertifikat, tanah digital dan lain sebagainya. Nah, itu seperti Bapak sampaikan tadi ya, sebetulnya EKTP itu sebetulnya memang diarahkan juga dengan basis-basis blockchain gitu ya. Dengan satu data bisa mengakses berbagai bentuk akses layanan. Kalau blockchain-nya benar ya. Tapi saat ini kalau kita lihat ternyata blockchain-nya masih belum jalan juga ya. Artinya masih pelayanan itu belum terintegrasi. Hanya bertransformasi saja stage-nya. Kemudian teknologi mutakhir yang lain ya, adanya big data dan open data sehingga menjadi game changer ya dalam proses perencanaan pembangunan ya, dalam evaluasi kebijakan maupun dalam pembukaan data publik ya oleh pemerintah. Nah, ini juga lagi ya, contoh yang lain misalnya ada Smart City ya, sebagai contoh paling nyata digitalisasi pemerintahan ya, di mana dalam konsepnya Smart City di sini merupakan gambaran sebuah kota ya, yang mengintegrasikan teknologi IoT, Big Data, dan AI dalam mengoptimalkan layanan perkotaan. Bisa mulai dari transportasi, energi, kesehatan, sampai dengan penanganan bencana secara real time dan terintegrasi. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman bisa baca ya, ada Surabaya, Bandung, Semarang gitu. Nah, sebetulnya contoh paling dekat yang kita itu adalah penggunaan CCTV, teman-teman ya. Jadi banyak kota-kota sekarang sudah memasang banyak CCTV yang sebetulnya banyak pemerintah ya sudah mengoptimalkan penggunaan CCTV itu pertama untuk menjaga keamanan ya sebagai sebuah sarana untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Di lain sisi beberapa kota menggunakan CCTV untuk mengatur ini teman-teman ya mobilitas masyarakat. Jadi beberapa kota besar itu menggunakan CCTV untuk mengatur durasi lama waktu traffic light ya, waktu lampu merah hijau itu ya.
Tujuannya apa? Untuk mengurai kemacetan. Ya artinya apa? Proses, me-manage manusia perkotaan sebetulnya bisa dilakukan dengan teknologi ya, secara real time. Dengan menggunakan teknologi salah satunya adalah CCTV yang terintegrasi tadi. Nah itu, Bapak rasa di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta ya, sudah menggunakan cara itu. Dan kita pun juga belajar sebetulnya dari beberapa kota besar lain di dunia. Nah, ini ya teman-teman, jadi kalau kita bicara transformasi digital, tadi Bapak sampaikan juga bahwa memang tidak bisa lepas kaitannya dengan paradigma administrasi. Sehingga dengan transformasi digital, sebetulnya secara tidak langsung juga memunculkan gambaran paradigma baru dalam administrasi publik yang dikenal dengan DEG, ya, atau Digital Era Governance. Ini dikemukakan oleh Helen Margaret dan Patrick Dunleavy tahun 2013 yang memperkenalkan DEG ini sebagai sebuah paradigma yang melampaui New Public Management. Jadi sebetulnya ada kesamaan ya antara DEG dan New Public Management, tapi di sini DEG dipertegas lagi bahwa DEG ini menggunakan ya, menggunakan teknologi digital sebagai motor, sebagai penggerak utama dalam transformasi pemerintahan. Nah, di sana kita bisa lihat bahwa di IJ ini terdapat beberapa prinsip ya, mulai dari prinsip reintegrasi pelayanan gitu ya, menyatukan fungsi-fungsi pemerintahan gitu ya. Kemudian desain layanan yang berfokus pada kebutuhan warga secara menyeluruh gitu ya. Artinya DIJ ini pendekatan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif gitu ya, dengan menggunakan teknologi. Dan DIJ ini juga digerakkan juga ya dengan digitalisasi. Artinya terdapat pergeseran total dari proses berbasis kertas atau paper based menuju sebuah proses pemerintahan, tata kelola pemerintahan dengan basis digital murni, memanfaatkan kemampuan penuh teknologi informasi modern. Nah, di sini Bapak juga mengutip pendapat dari Prof. Hardy ya dalam karyanya menjelaskan bahwa sebetulnya terdapat relevansi DIG bagi pemerintah di Indonesia yang terlihat dalam visi SPBE, di mana dalam SPBE ini menargetkan whole of government, ya, di mana seluruh aspek ya atau seluruh lapisan pemerintahan ini terdigitalisasi, terintegrasi pada tahun 2025. Nah, ini kurang lebih ya kalau cara visual kita bisa lihat bagaimana keterkaitan teknologi ya antara teknologi, struktur, dan efektivitas. Jadi dijelaskan di sini secara sederhana ya Bapak sampaikan bahwa teknologi itu merupakan sarana atau motor penggerak utama yang dapat mengubah struktur sebuah organisasi publik, teman-teman ya. Mempengaruhi hierarki, ya, mempengaruhi desentralisasi dalam organisasi, membantu koordinasi yang baru gitu ya, menciptakan transparansi yang akhirnya secara tidak langsung dengan mengubah struktur organisasi tadi mampu menciptakan layanan yang lebih cepat, ya, transparansi dan akuntabel yang berkaitan dengan efektivitas organisasi, ya. Ini adalah visualisasi dari sebuah model ya, yang mengutip pendapat dari Harmon dan Meyer dalam Pasar Ibu tahun 2014. Jadi teknologi itu merupakan sebuah, ya bisa dibilang sebuah privilege ya, bisa dibilang juga sebagai sebuah peluang ataupun sarana ya dalam transformasi organisasi. Nah, di sini kita bisa lihat juga teman-teman ya, jadi ini merupakan gambaran visual berkaitan dengan analisis ya sebetulnya. Analisis SWOT ya, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar, ya bagaimana sebetulnya peluang dan ancaman digitalisasi dalam organisasi publik, khususnya di Indonesia. Dari kekuatan, nah kita bicara aspek kekuatan dulu. Jadi secara kekuatan saat ini pemerintah kita secara regulasi memang memiliki komitmen yang kuat ya, political will-nya cukup kuat dibuktikan dengan adanya regulasi SPBE ya, sudah ada sejak tahun 2018 dan sampai saat ini sudah banyak sekali terjadi perkembangan ya. Pemerintah kita berbasis elektronik. Di lain sisi, kekuatan kita juga didukung dengan bonus demografi digital, artinya secara kondisi demografi sosial masyarakat kita nanti akan lebih banyak anak-anak muda. Artinya banyak masyarakat kita secara literasi digital lebih matang gitu ya atau lebih baik. Namun di lain sisi kita juga memiliki kelemahan ya. Nah, kelemahannya apa? Jadi kita harus mengakui bahwa masih terjadi kesenjangan digital daerah di Indonesia ya. Sederhananya contohnya apa? Misal bicara jaringan ya. Jaringan 5G artinya belum menyeluruh di Indonesia ya. Beberapa daerah mungkin sudah tercover. Tapi di lain sisi mungkin belum tercover 5G atau bahkan sama sekali belum tercover jaringan.
Nah, itu merupakan salah satu ancaman, kelemahan ya, kelemahan terhadap transformasi digital yang ada di Indonesia. Kemudian di lain sisi juga masih rendahnya literasi data atau literasi digital ya ASN kita, ya karena gap of generation tadi ya salah satunya. Namun di lain sisi kita juga memiliki peluang ya, di antaranya adalah yang juga tidak kalah penting itu adalah efisiensi anggaran ya. Jadi politik luar pemerintah kita saat ini ya di era pemerintahan Pak Prabowo memang banyak sekali menggaungkan ya soal efisiensi anggaran. Nah, sebetulnya cara untuk menggapai efisiensi anggaran itu juga bisa dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan transformasi teknologi ya atau digitalisasi dalam organisasi publik ya. Yang tadi kita juga sudah lihat secara langsung ya teman-teman sebetulnya sedikit banyak juga membantu pencapaian kinerja organisasi yang lebih efisien maupun lebih efektif. Nah, kemudian selain peluang dari sisi ancaman sebetulnya saat ini kita masih banyak ya resistensi terhadap keamanan cyber ya beberapa kali kita mengalami kebocoran data gitu ya. Di lain sisi, kita juga masih tergantung ya terhadap teknologi dari luar negeri. Nah, ini menjadi hambatan besar juga ya, menjadi ancaman juga. Kita belum apa namanya secara independen ya memiliki teknologi yang dapat kita jalankan sendiri atau dapat kita apa namanya proses sendiri. Nah, mungkin ini ya sedikit beberapa gambaran arah pengembangan administrasi publik digital kita ya mulai tahun 2025 ya tahun 2030, 2035, sampai 2045. Jadi target besar pemerintah kita sebetulnya tahun kemarin ya, itu adalah target penerapan penuh SPBE ya. Jadi pemerintah diharapkan sudah memiliki portal digital ya, layanan nasional dan sudah terintegrasi ya, adanya integrasi. Nah, kemudian target besar tahun 2030 ya bicara soal administrasi publik digital Indonesia itu adalah AI assisted governance ya. Artinya pada tahun 2030, pemerintah kita punya visi besar bahwa AI atau kecerdasan buatan di sini dapat mendukung proses perencanaan kebijakan, ya. Bahkan diharapkan juga mampu mendeteksi potensi korupsi dan juga dapat personalisasi layanan publik. Ya, artinya sebetulnya kita juga memiliki visi besar ya pemerintah kita tahun 2030 itu proses apa namanya organisasi ataupun proses administrasi publik itu sudah mampu dikolaborasikan, dielaborasikan dengan AI. Kemudian tahun 2035 ya visi besar pemerintah kita adalah menciptakan birokrasi yang prediktif. Nah, ini lebih advance lagi ya, bukan hanya mengelaborasikan AI dalam proses pemerintahan ya, tapi di sini gambarannya adalah sebuah pemerintahan yang secara proaktif sudah dapat mengantisipasi kebutuhan warga bahkan sebelum mereka mengajukan permohonan. Artinya pemerintahan itu sudah memiliki kajian basis data gitu ya berupa analisis forecasting untuk menentukan masalah dan potensi apa yang terjadi di masyarakat bahkan sebelum masalah itu terjadi. Wah, ini memang kita mungkin masih menggambarkan itu nanti gimana ya. Tapi tidak mungkin tidak terjadi ya. Artinya dengan perkembangan teknologi mungkin akan sangat terbuka peluang seperti itu. Dan visi besarnya di tahun 2045 adalah pencapaian Indonesia Emas ya, mewujudkan administrasi publik digital berkelas dunia yang menjamin keadilan layanan bagi 300 juta warga dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu adalah milestone ya perjalanan arah pengembangan administrasi publik digital di Indonesia dari tahun 2025, 30, 35 sampai 45. Nah, mungkin ini ya teman-teman beberapa hal terakhir ya yang dapat kita jadikan refleksi. Jadi melihat dinamika yang panjang ya tadi berkaitan dengan digitalisasi, transformasi teknologi dalam organisasi publik. Sebetulnya bagaimana sih relevansi bagi mahasiswa administrasi publik ya? Apa yang harus dilakukan oleh generasi administrator publik di masa depan? Jadi yang pertama ya kita bisa lihat dari sikap dan dari keterampilan. Yang pertama dari sikap ya, sikap apa yang perlu dikembangkan? Jadi yang pertama, mahasiswa harus siap menjadi champion perubahan di instansi kelak. Kemudian mahasiswa juga harus mampu untuk mengembangkan digital mindset ya sejak bangku kuliah.
Artinya saat ini sejak kalian kuliah, kalian sudah harus memiliki banyak referensi atau literasi terkait dengan dunia digital ya. Kita tidak boleh apatis, tidak boleh tertutup terhadap perkembangan digital. Kita harus punya pikiran digital mindset ya. Jadi, kita tidak boleh menolak juga ya perkembangan zaman gitu ya. Misal saat ini ada AI, ya kita juga terbuka untuk mempelajari AI gitu ya. Tapi jangan sampai kita yang dikendalikan oleh AI ya. Kita menggunakan AI sebagai partner ya, sebagai apa sarana juga sebetulnya seperti itu. Kemudian sikap yang lain harus kritis dan analitis ya terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, sikap yang juga perlu dikembangkan oleh mahasiswa adalah memahami dimensi etis ya dan sosial dalam perkembangan teknologi publik ya. Nah, contohnya apa? Misal saat ini ya dengan AI ternyata juga sangat overpower ya AI bisa membuat video yang kadang juga merekayasa dan sebagainya gitu ya. Artinya kita juga harus membatasi pada dimensi etis ya terhadap penggunaan teknologi sehingga tidak menimbulkan apa ya permasalahan ya di masyarakat. Kemudian, bukan hanya sikap, tapi keterampilan juga perlu disiapkan ya. Di antaranya adalah kemampuan analisis data, ya, visualisasi informasi publik, ya, desain kebijakan digital, manajemen proyek sistem informasi pemerintah, ya, evaluasi audit kinerja e-government, maupun komunikasi publik berbasis data dan teknologi. Ya, itu adalah beberapa keterampilan yang mungkin mahasiswa perlu ya, perlu kembangkan khususnya saat ini saat teman-teman di dunia perguruan tinggi. Nah, mungkin sebagai penutup ya teman-teman, jadi di sini Bapak juga mengutip pendapat dari Prof. Hadi Warsono dalam bukunya Paradigma Administrasi Publik. Jadi Prof. Hadi menjelaskan bahwa administrasi publik yang baik di era digital bukan hanya soal tentang memiliki teknologi yang canggih, ya, tetapi juga soal bagaimana teknologi itu digunakan untuk mewujudkan keadilan, ya, efisiensi, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita kutip pendapat ini ya, sebetulnya administrasi publik di era digital itu tidak tergantung atau terfokus hanya pada penggunaan teknologi saja, tetapi bagaimana teknologi itu digunakan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Artinya kalau kita lihat sebetulnya posisi antara teknologi dengan kita masih lebih tinggi kita ya sebagai administrator. Artinya kita menggunakan teknologi itu sebagai sarana sebagai sebuah cara ya. Artinya kita tetap berperan penting ya dalam penciptaan keadilan itu. Karena keadilan, efisiensi, dan kesejahteraan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh teknologi ya. Artinya kitalah yang menggerakkan atau mengerahkan bagaimana teknologi itu dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan tadi. Ya, jadi teman-teman secara sederhana, kalian jangan khawatir ya sebetulnya terhadap perkembangan teknologi. Kalianlah yang menjadi penentu apakah teknologi itu berdampak baik atau berdampak buruk kepada masyarakat. Oke ya, Bapak rasa itu ini ada kesimpulan, teman-teman nanti bisa baca ya, di antaranya beberapa poin di sini, Bapak tidak bacakan, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ini beberapa referensi ya, yang dikutip dalam materi hari ini. Oke, ya mungkin itu teman-teman, Bapak percepat tadi ya. Walaupun tadi Bapak sampaikan mungkin 1 sampai setengah jam, ternyata ini 1 jam 15 menit ya. Kita sudah selesai. Oke, silakan dari teman-teman Bapak berikan kesempatan dulu. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin memberikan cara pandangnya ya, ingin memberikan tanggapannya berkaitan dengan transformasi digital ya, atau digitalisasi dalam organisasi publik ya, khususnya Bapak persilakan.
Oke, boleh nih kayaknya ya, dari 47 mahasiswa nih ya, sudah hadir. Oh, termasuk banyak juga ya kelasnya. Jadi memang saat ini ya teman-teman ya, bicara soal perkembangan teknologi ya, sebetulnya banyak sekali peluang yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah kita ya. Dalam konteks kebijakan mungkin ya, dalam konteks tata kelola organisasi ya, bahkan pada level pemberdayaan masyarakat ya, sebetulnya teknologi itu juga dapat digunakan ya sebagai alat, sebagai cara gitu ya, untuk menciptakan apa namanya empowerment atau penguatan kapasitas bagi masyarakat. Oke, belum ada? Baik, kalau belum ada nggak apa-apa ya. Mungkin teman-teman Bapak anggap sudah bisa mengikuti materi pada malam hari ini. Mungkin next time, sebentar. Bapak untuk kelas ini masih ada pertemuan lagi nggak ya? Mohon maaf ini. Mhm. Besok pagi jam 9.40. Besok pagi jam 9. Ini AP berapa ya, sorry? P3. AP 3. Oke, besok jam 9. Sebentar, kayaknya Bapak udah ini, seingat Bapak, kalau nggak salah, ini materi, sorry, ini pertemuan terakhir dari Bapak deh kayaknya ya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan dilanjut oleh Prof. Hardi Warsono atau siapa ya, Bapak lupa tim teachingnya. Jadi Bapak untuk kelas AP 4 itu, eh P3, Pak. sorry, AP 3 ya? AP 3, 5 kali pertemuan. Bapak itu mengisinya 5 kali. Bapak udah ada 5 kali belum ya teman-teman ya masuk di kelas teman-teman? Coba sambil Bapak cek di SSO ya. Bapak lupa juga nih. Kalau sudah 5 kali dengan ini, artinya berarti untuk besok ya akan diisi oleh apa namanya tim teaching yang lain ya gitu. Coba Bapak cek dulu sekalian. AP 3. Prof. Ferdi. Oh iya, oke. Berarti untuk besok kayaknya masih Bapak ya di sini ya. Prof. Ferdi baru 2, lumayan ada 5, 1, 2, 3. Oh iya, oke. Oke, berarti Bapak masih punya 2 pertemuan ya. Berarti besok kita ketemu jam 9.40, terus sampai pertemuan ke-13. Oke. Oke, berarti besok kita ketemu lagi ya teman-teman ya. Habis malam ini ketemu, besok ketemu lagi. Oke, sebelum mungkin Bapak cukupkan ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Belum ada ya kayaknya ya. Oke, baik kalau belum ada, bisa kita cukupkan ya teman-teman untuk malam hari ini. Kita sambung lagi berarti besok jam 9.40 ya tadi ya, kayaknya kalau nggak salah. Ya. Kita sambung lagi besok. Ya, betul ya, 9.40. Tetap ya, secara offline, ya, sesuai dengan jadwal di SSO. Baik, teman-teman, Bapak akhiri sampai di sini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung ya. Kita bertemu esok hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, teman-teman. Selamat istirahat. Izin live ya.